keselarasan antara apa yang disampaikan, antara apa yang diucapkan. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya para mahasiswa dan mahasiswi Universitas Dian Nusantara yang berbahagia, salam sehat selalu, salam kompak selalu. Pertama dan yang paling utama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan materi kelima, yaitu dengan tema akhlak pribadi Islami. Mengapa kita perlu membahas tentang akhlak pribadi Islami? Jawabannya adalah karena kunci kesuksesan di dunia saat ini dan di akhirat kelak adalah faktor akhlak. Akhlak di atas segala-galanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan akhlak manusia. Namun para mahasiswa yang berbahagia, hambatan terbesar yang dihadapi oleh umat Islam, khususnya di Indonesia, untuk sukses adalah karena adanya ragu-ragu untuk melangkah, yang disebabkan faktor dalam diri manusia itu sendiri berupa rasa takut, khawatir yang berlebihan, merasa tidak mampu, malu, gengsi, rendah diri, yang merupakan penyakit dan kelemahan jiwa manusia. Akibatnya kita tidak pernah melakukan apa-apa, tidak pernah merasakan apa-apa, dan tidak pernah menjadi siapa-siapa. Kemudian penyebab kegagalan dalam mencapai kesuksesan ada dua hal. Yang pertama adalah yang disebut dengan qalbun marid, hati yang sakit. Hati sakit yaitu orang yang sulit untuk melakukan kebaikan, orang yang tidak senang ketika melihat orang lain senang, orang yang memiliki sifat iri hati, sulit untuk melakukan kebaikan. Itu disebabkan karena faktor hati yang sakit. Namun yang lebih parah lagi adalah yang disebut dengan qalbun majid, itu orang yang menolak kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan suka berbuat zalim dan melakukan perbuatan buruk. Itu yang menyebabkan kegagalan dalam mencapai kesuksesan hidup. Untuk bisa memahami akhlak pribadi Islami, maka umat Islam harus banyak membaca, memahami, dan akhirnya melaksanakan apa saja yang menjadi kaidah akhlak yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran maupun Sunnah Nabi. Apa saja yang termasuk bagian daripada akhlak pribadi Islami? Yang pertama adalah jujur. Jujur artinya adalah kesesuaian dengan apa yang dilakukan atau kenyataan yang ada. Kejujuran juga memiliki arti kecocokan dengan kenyataan atau fakta yang ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu sekalian selalu berbuat kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Sehingga dalam hidup dan kehidupan, kejujuran amat sangat diperlukan, amat sangat dibutuhkan. Orang yang jujur pasti akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, bagian daripada akhlak pribadi Islami adalah percaya diri. Percaya diri atau yang bisa disebut dengan rendah hati atau tawadu, artinya adalah merendahkan hati atau diri tanpa harus menghinakannya atau meremehkan diri sehingga orang lain berani menghinanya dan menganggap ringan. Pribadi yang percaya diri unggul pengetahuan secara knowledge, keterampilan, skill, dan sikap atau perilaku, attitude, sehingga orang lain memberikan kepercayaan dan kehormatan yang sepatutnya dan tidak bersikap sombong. Para pemirsa dan mahasiswa-mahasiswi yang berbahagia, sikap percaya diri atau tawadu sangat disukai oleh Allah dan Rasul-Nya, karena sikap percaya diri akan menimbulkan rasa persamaan, menghormati orang lain, toleransi, rasa senasib, dan cinta kepada keadilan. Pemirsa dan para mahasiswa yang berbahagia, kemudian bagian daripada akhlak pribadi Islam yang ketiga adalah bekerja keras. Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa Islam membenci pengangguran, kemalasan, kebodohan, karena hal itu merupakan maut yang lambat laun akan mematikan semua daya kekuatan dan menjadi sebab kerusakan dan keburukan di dunia tidak ada di akhirat. Banyak teladan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hal bekerja keras. Rasulullah SAW ketika masa kecilnya mau mengembala kambing milik Bani Sya'ar, itu artinya bahwa Rasulullah SAW telah mengajarkan bekerja keras, mengajarkan wirausaha. Kemudian Rasulullah pada masa kecilnya berdagang, menjual barang dagangannya Siti Khadijah sampai ke negeri Syam. Begitulah kewirausahaan Rasulullah yang dicontohkan, yang ditunjukkan di masa beliau masih kecil. Selanjutnya, Rasul juga ikut bekerja membuat parit dengan memecahkan batu dengan linggis serta menggali tanah. Dan Rasul juga melakukan pekerjaan rumah seperti memberi makan unta, menyapu rumah, memerah susu, membetulkan sandal, memperbaiki baju, dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sekalian itu dengan bekerja keras. Pemirsa dan para mahasiswa yang berbahagia, selanjutnya akhlak pribadi Islami adalah menghargai waktu. Bagaimana memulai kita untuk bisa menghargai waktu? Bahwa kita memulai membuat jadwal kegiatan mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, merancang kegiatan-kegiatan yang lebih bermutu dan bermanfaat, menghindari banyak tidur dan bermalas-malasan, mempergunakan masa muda dengan kegiatan organisasi dan kemahasiswaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan pada saat ini dan pada saat mendatang. Dan kemudian menghindari kegiatan yang tidak perlu dan mengulang-ulang. Ibnu Qayyim mengatakan manusia harus mengetahui kemuliaan waktu sehingga dia tidak menyia-nyiakannya walaupun sebentar. Dia harus mempersembahkan yang terbaik dalam usianya
yaitu perkataan dan perbuatan yang terbaik. Kemudian bagian daripada akhlak pribadi Islami adalah berpikir positif atau husnudzon. Orang yang berpikir positif mengambil sisi baik dari setiap kejadian, setiap yang terjadi, setiap yang dialami, maka selalu berpikir positif, positive thinking, melakukan evaluasi dan merencanakan kembali untuk mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertawakallah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Itulah beberapa bagian daripada akhlak pribadi Islami yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berakhlak mulia, orang-orang yang sukses menggapai apa yang dicita-citakan. Demikianlah, terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'alafu minkum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.